mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, bab pertama tentang kondisi alam, sosial, dan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana sih bangsa Arab, yuk kita jalan-jalan dulu ke negara Arab. Siapa yang udah pernah jalan-jalan ke negara Arab? Mudah-mudahan Bunda doain kita semuanya bisa ya, karena di negara Arab itu ternyata ada kota Mekah di sana. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lihat keadaan geografis Jazirah Arab. Ibu kota dari Arab Saudi adalah Riyadh. Luas wilayah kurang lebihnya itu 3.151.000 km persegi. Negara-negara yang terletak di Arab Saudi antara lain Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan sebagainya. Nah, yuk kita jalan-jalan ke Arab. Arab Saudi itu kenapa ya di petanya berwarna kuning? Karena Arab Saudi itu adalah merupakan wilayah gurun pasir yang kering, tandus, dan berbatu. Makanya di peta itu Arab Saudi berwarna kuning. Nah, Jazirah Arab bagaimana kondisi alamnya sebelum Islam? Yang tadi Bunda bilang seperti di peta itu kering, tandus, dan berbatu. Di wilayah tersebut jarang terjadi hujan. Bila hujan turun biasanya terdapat genangan-genangan air dalam jumlah besar, di mana rerumputan biasanya tumbuh di sekitarnya. Para penggembala domba, unta, dan kuda mengembalakan ternak mereka di tempat tersebut. Udara di daerah Arab panas, tetapi memberikan pengaruh yang baik terhadap kesehatan penduduknya. Para penduduk umumnya berbadan sehat dan kuat, sepadan dengan kondisi alamnya. Curah hujannya yang sedikit menyebabkan penduduk seringkali kekurangan air. Oleh karena itulah mereka selalu hidup berpindah-pindah mencari hujan, telaga, dan mata air. Keadaan iklim dan alam Jazirah Arab yang seperti itu menimbulkan sifat-sifat yang baik bagi penduduknya, seperti rajin, giat, gesit, dan ringan kaki, serta mudah bergerak, terutama bangsa Arab dari golongan Badui. Di kawasan Jazirah Arab pun terdapat daerah-daerah yang subur, walaupun tidak begitu luas, yakni di wilayah Yaman yang terletak di selatan Jazirah Arab, yaitu terdapat Yasrib atau Madinah yang juga merupakan daerah subur sejak dahulu. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang kondisi alam di Jazirah Arab sebelum Islam. Bagaimana dengan kondisi sosialnya? Masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun atau disebut juga dengan sebutan Badui. Masyarakat Arab terdiri dari kabilah-kabilah atau suku-suku, di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah. Masyarakat Arab tidak hidup dalam sebuah negara yang memiliki presiden atau raja, namun hidup secara kesukuan atau kabilah, yaitu suatu hubungan yang mengikat setiap anggotanya atau kelompoknya berdasarkan hubungan darah. Itulah kondisi sosial Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Walaupun masyarakat Arab sebelum lahirnya Islam disebut sebagai masa jahiliyah atau masa kebodohan, namun bukan berarti mereka bodoh dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ekonomi, saat itu bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang pesat. Mekah bukan saja merupakan pusat perdagangan masyarakat sekitar, akan tetapi Mekah merupakan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu. Kota Mekah menghubungkan wilayah utara Jazirah Arab dengan wilayah selatan Jazirah Arab. Kondisi seperti ini berlangsung puluhan tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Peredaran dagang mereka itu dikisahkan di dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin
makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surat Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Namun, kebanyakan bangsa Arab hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga sering menimbulkan terjadinya saling melampas harta di antara mereka. Bahkan, mereka sering membunuh anak sendiri karena takut miskin. Adapun masyarakat Arab yang hidup di daerah subur, biasanya mata pencariannya bertani, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Yasrib atau Madinah. Itulah satu bab pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita yang membicarakan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat Arab, dan kondisi alam, Jazirah Arab. Baik anak-anak, alhamdulillah bab pertama pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita sudah selesai.